Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tina yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan Bunda Tina. Diturunkan maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa konsep atau kiat untuk menjadi seorang ibu yang baik menurut Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan bagus, bagaimanakah ibu yang baik menurut Islam? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana konsep Islam untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik? Baik ya Bu ya, bukan sempurna. Karena tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna, yang ada berusaha untuk menjadi baik. Terkadang menurut kita baik, pandangan orang lain tidak baik. Tadi Ustazah Nada sudah menyampaikan, masing-masing punya konsep tersendiri dalam mendidik anak. Jadi anak itu ketika dia lahir dan dia tumbuh, dia besar karena dua hal. Yang pertama karena kultur, yang kedua karena nature. Kultur, budaya sekitar, orang Jawa biasanya kalau ngasuh anak begini, orang Sunda begini, orang Sumatera beda lagi, itu kultur. Ya, anak bisa ngomong, itu nature. Tapi cara ngomongnya itu orang mana yang diikutin, itu kultur. Betul nggak Pak? Orang Betawi lahir di sini, Pondok Gede. Otomatis omongan dia bahasa Betawi. Nggak mungkin dia lahir ngomongnya bahasa Inggris kan? Makanya ada jamaah saya waktu umroh, Ustazah, itu kok anak-anak kecil pinter-pinter banget bahasa Arab ya. Saya bilang memang rumahnya di sini gitu. Jadi mereka bisa bahasa Arab. Jadi setiap ibu diusahakan untuk menjadi ibu yang baik. Bagaimana ibu yang baik? Ibu yang baik itu adalah pertama dia harus jadi istri yang baik. Walaupun tidak bisa kita samaratakan ibu yang baik adalah istri yang baik, tidak. Tetapi otomatis ibu yang baik berasal dari istri yang baik. Istri yang soleha, istri yang taat, istri yang bisa dibimbing oleh suaminya. Ketika dia bisa dibimbing, maka dia pun bisa membimbing anak-anaknya. Itu yang pertama, ya. Jadi istri yang baik. Yang kedua, ibu yang baik adalah dia yang menjadi anak yang baik dan berhasil bakti kepada orang tuanya. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, birru aba'akum tabirrokum abna'ukum. Kalau kita dulu bakti sama orang tua, maka kelak kalau kita jadi orang tua, anak bakti sama kita. Itu kuncinya. Jadi birru aba'akum, ya, kita harus jadi anak yang soleha dulu. Istri yang soleha, anak yang soleha, baru kita bisa menjadi madrasatul ula. Lalu bagaimana menjadi ibu yang baik selanjutnya? Penuhi diri kita dengan keilmuan. Bagaimana ilmu parenting itu, ilmu mendidik anak, ilmu komunikasi dengan anak, ya, bagaimana keseharian yang harus dilakukan ketika dengan anak-anak kita, di mana ilmu parenting itu bisa kita dapatkan, banyak seminar di mana-mana. Dan ilmu parenting yang paling utama itu berasal dari Al-Quranul Karim. Bagaimana cara Luqmanul Hakim berkomunikasi sama anaknya, bagaimana cara para nabi berbincang-bincang dengan anaknya. Ya, bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran, tata cara mendidik anaknya itu bisa kita lihat semua dalam Al-Quran. Ya, salah satu contoh yang sangat luar biasa sudah pasti Ummahatul Mukminin, para istri Rasul ya Pak ya. Istri Rasul ini mendidik anak luar biasa, qanaah, sabar, tawakal, diajarkan kebaikan. Lalu siapa lagi ada yang disebut dengan Hanah binti Fakut, istri dari Imran. Sering kita baca suratnya dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Suaminya namanya Imran, istrinya namanya Hanah binti Fakut. Punya anak Siti Maryam, Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Itu bagaimana cara pendidikan ke Siti Maryam? Hanah binti Fakut adalah salah satu ibu yang berhasil. Ketika dia hamil Siti Maryam, dia rajin berdoa yang baik-baik. Makanya ibu, bapak kalau pengen punya anak yang baik, sejak dalam kandungan kita doain yang baik. Apa doanya Hanah binti Fakut disebutkan dalam surah Ali Imran itu, bismillahirrahmanirrahim. Inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Itu doa yang baik. Jadi kalau lagi ngandung, lagi hamil, jangan yang kita dengerin dangdutan. Ya, zaman sekarang apa? Lagu-lagu DJ, TikTokan itu ya. Nah,
lahir-lahir anak kita bisa joget koplo, dangdut, TikTok dan lain sebagainya. Karena itu yang didengarkan. Coba kita dawamkan sebagaimana Hana binti Fakut, anak kita dibacakan doa. Doa supaya terlindung dari kemaksiatan dan tumbuh menjadi anak yang suci yang baik. Setelah itu adalah konsep pendidikan yang dilakukan oleh seorang ibu yang baik. Dia carikan guru. Ketika Maryam lahir, ayahnya sudah lebih dulu meninggal, Imran. Tapi tidak begitu saja didiamkan, dicari sosok pengganti ayah. Inilah kenapa kalau kita, suami kita meninggal terlebih dahulu, apa Bu? Nikah lagi. Gak harus nikah lagi, gak harus nyari bapak yang baru ya. Tapi bisa sosok kakeknya, pamannya, guru-guru spiritual lainnya itu untuk menghadirkan sosok terbaik. Karena mendidik anak gak bisa itu hanya kita sendiri. Harus ada relasi dan partner yang kuat dalam mendidik anak. Ada lingkungan yang membentuknya. Betul, begitu, betul. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sugeng Sudarno yang akan dijawab oleh Bunda Nada. Bapak Sugeng, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agung. Begini Bu, apakah bisa dikatakan bahwa dalam keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah apabila seorang suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga si istri itu mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan, silakan Bun. Baik, Masya Allah ya. Pertanyaannya bagus, dari seorang ayah atau dari seorang suami, ya, yang dimana melihat seorang wanita bukan tugasnya, tapi dia juga mencari nafkah, dan juga bukan tugasnya, tapi dibebankan dari tugas-tugas yang memang kesehariannya mungkin yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki. Apakah itu sudah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, sakinah, apa sih sakinah? Damai, tentram, nyaman. Sudah pasti kalau menikah kita mencari kenyamanan, cocok mau nikah sama dia. Itu adalah sakinah. Mawaddah, cinta, rasa sayang. Tapi biasanya masih melihat fisik. Tapi tingkatan paling tinggi adalah rahmah. Bukan saja cinta satu dengan yang lain, tapi rumah tangga itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama ibu, Bu, ngelihat bapak badannya mohon maaf fisiknya tidak sekuat dulu. Wajahnya tidak seganteng dulu. Ngelihat tidur mohon maaf giginya udah pada nggak ada. Pakai gigi palsunya dicopot. Kira-kira ibu mau meninggalkan ayah, mau meninggalkan bapak apa enggak? Itu yang namanya rahmat. Kita menerima kekurangannya, kita mencintai kelemahannya. Bapak, dulu ngeliat ibu cantik. Cantik wajahnya kenceng, sekarang wajahnya agak bergelombang. Dulu badannya semampai, sekarang kurang mampai. Dulu kuat, tegar, sekarang kalau jalan minta dituntun. Bapak mau tinggalin ibu apa enggak? Itu yang namanya rahmah. Yang bener bapak-bapak. Jawabannya lemes benar. Jawabannya lemes banget, enggak. Kalau ibu-ibu tadi enggak, kompak. Kalau ibu-ibu enggak, gitu ya. Alhamdulillah, kalau kita melihat pasangan kita dengan berbagai macam kekurangannya, tapi justru kita tidak ingin meninggalkannya, kita tetap ingin bersama, menua bersama, itulah tingkatan yang tertinggi yaitu rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Adapun pertanyaan tadi, dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan harapan, yang sewajarnya seorang suami yang mencari nafkah, istri diberi nafkah, cuma mungkin suaminya dalam keadaan punya keterbatasan. Kondisi pasca pandemi misalnya belum mendapatkan pekerjaan lagi, kemudian istri yang memiliki kemampuan memberikan uang, bukan nafkah, karena istri bukanlah memberi nafkah kepada suami, bukan memberi nafkah kepada keluarga. Tapi harta yang dikeluarkan dari seorang istri kepada keluarga yang bukan kewajibannya dinilai sodakoh. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah membantu suami mengeluarkan harta kita, itu ternilai sodakoh. Yang insya Allah nilai sodakoh akan diganti lipatan-lipatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita habis belanja jangan minta diganti sama suami.
Bapak setuju katanya. Pak, tapi juga Pak kesian Pak Ibu Pak. Kan beli baju kesempitan harus beli yang lebih lebar. Mau berangkat ke sini harus pakai kerudung warna merah. Betul ya? Itu kewajiban suami. Ketika seorang istri bajunya kekecilan, kewajiban bapak untuk memberikan sandang, pangan, papan. Tidak usah berlebih, yang penting cukup. Kalau memang dalam keadaan suami punya keterbatasan tidak dapat mencari nafkah, istri justru yang memberikan pemasukannya kepada keluarga, insya Allah tidak akan hina bagi seorang istri, bahkan dinilai sedekah. Tapi seorang suami kalau memang punya keterbatasan, ibu banyak maklum dulu. Tapi seorang suami jangan asik nih istrinya banyak penghasilannya, udah dah saya di rumah aja, jangan. Karena tetaplah sampai kapanpun ketika menjadi seorang suami, tetap kewajibannya adalah mencari nafkah. Tetap berusaha, tetap berikhtiar. Sakinah, mawaddah, warahmah akan digapai apabila saling mengerti suami dan istri. Insya Allah. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat lagi kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar,